Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak dengan aksi nyata Filosofi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bece Mari, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya lebih berpusat pada guru atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak atau disebut dengan student center. Sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan berekspresi. Namun, setelah belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memperbaiki pola pembelajaran yang saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid. Oleh sebab itu, saya memiliki ide dan gagasan yang timbul selama proses pembelajaran, yaitu dengan melakukan perubahan pada metode pembelajaran yang saya lakukan, di mana awalnya teacher center menjadi student center, dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Tahap awal yang saya lakukan menuju perubahan adalah perencanaan. Dalam perencanaan itu, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang sama-sama mengampu mata pelajaran yang sama. Dan setelah itu, saya membuat perangkat pembelajaran yang mana dalam hal ini membuat modul. Setelah perencanaan selesai, maka masuklah ke pelaksanaan. Diawali dengan pembiasaan, senyum, sapa, salam, baik dengan teman maupun dengan guru sebelum memasuki ruangan kelas. Jika semua sudah berada di dalam kelas, selanjutnya melakukan doa bersama untuk memunculkan karakter religius. Setelah berdoa, guru dan siswa berdiri, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada negaranya. Sebelum memulai pembelajaran dan mengabsen siswa, terlebih dahulu saya menyapa mereka. Cara saya menyapa mereka adalah dengan lagu yang bersahutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan dan kegembiraan bagi siswa sebelum memulai pembelajaran. Tahap selanjutnya saya mengabsen siswa. Tetapi absen kali ini berbeda. Jika ibu menyebut namanya, kamu harus menjawab dengan bukan lagi dengan hadir bu, tetapi dengan menyebutkan satu benda karya seni rupa bebas mau 2 dimensi atau 3 dimensi. Cara mengabsen yang saya lakukan ini adalah untuk menarik konsentrasi atau fokus mereka. Sebelum masuk ke topik materi, saya mengajak siswa untuk mengingat keyakinan kelas agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan tertib. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini atau sesi ini adalah
Pembelajaran dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Desain thinking mulai dari empati. Selanjutnya saya menyampaikan topik materi dan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian saya minta siswa untuk berkumpul di dalam kelompoknya. Lalu saya membagikan lembar pengamatan desain thinking yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini, mereka akan mempresentasikannya, namun sebelumnya mempelajari kembali hasil temuannya dan membicarakan teknis dalam presentasi dengan memperhatikan unsur penilaian. Dan saya memantau mereka dalam sepanjang melakukan diskusi. Saatnya siswa akan melakukan presentasi. Penentunya adalah bola cinta dari ibu. Dan untuk menambah semangat mereka dalam presentasi, saya mengajak untuk bermain bola cinta. Lemparan bola pertama dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilempar oleh kelompok yang sudah melakukan presentasi. Begitu seterusnya sampai selesai. Setelah kelompok yang maju selesai memaparkan hasil diskusinya, maka selanjutnya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Setiap kelompok yang sudah selesai melakukan presentasi akan mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Hal yang terakhir yang saya lakukan adalah memberi penguatan kepada siswa. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya melakukan kegiatan refleksi mengenai apa yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Dari pembelajaran tersebut, saya menemukan beberapa tantangan, diantaranya masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja dan mengandalkan teman. Yang kedua, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Dan solusi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, melakukan bimbingan secara personal kepada siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dan yang kedua, mendorong dan melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas. Dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, sebagai wujud perubahan saya mendapatkan testimoni dari rekan sejawat dan juga siswa sebagai berikut. Selamat pagi, saya selaku rekan sejawat dari Ibu BC, Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Muara Jawa. Setelah melakukan kegiatan pengamatan pada proses pembelajaran yang dilakukan, maka saya melihat bahwa Ibu BC telah melakukan tugas pembelajarannya dengan sangat baik, di mana Ibu BC dapat mengkondisikan kelas dengan baik, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kepada kegiatan penutup. Ibu BC selalu memiliki ide baru atau kreasi baru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ibu BC menyesuaikan gaya belajar murid untuk dapat menuntun atau bahkan membimbing murid menemukan tujuan pembelajaran, sehingga murid tidak merasa bosan di dalam kegiatan pembelajaran. Murid dituntun untuk dapat berkreasi, bahkan dapat menemukan ide-ide baru dalam setiap capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Pada intinya, Ibu BC telah melakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga murid merasa bahagia ketika belajar seni budaya yang disampaikan oleh Ibu BC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mengaina R. SPD, salah satu rekan
dari Ibu BC Mary Estiana di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Nah, saya akan membuat testimoni gimana Ibu BC di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang saya lihat di dalam pola mengajar Ibu BC Mary sudah sangat bagus, bahkan sangat semangat di dalam melakukan pengajaran di dalam kelas. Nah, pola mengajarnya sudah berpusat pada murid, kemudian sudah sesuai dengan standar yang ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahkan di dalam pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengutamakan apa yang disebut dengan pembelajaran berpusat pada murid. Ya, seperti itu. Kemudian siswa di dalam menerima pembelajaran terhadap Ibu BC Mary, mereka semangat di dalam menerima pembelajaran dari beliau, karena memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, saya kira itu aja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Ika Haryamita dari kelas 12E. Pengalaman saya, Ibu Ica ini orangnya sangat ceria. Bahkan sifat cerianya itu sangat memancar. Tiba-tiba kita juga jadi ikut ceria gitu di sampingnya. Setelah itu, Ibu juga mempunyai jiwa keibuan yang sangat tinggi. Karena apa? Ibu Ica orangnya sangat peduli, sangat care kepada murid-muridnya. Pada saat itu teman saya yang berulang tahun dinyanyikan lagu ulang tahun menggunakan gitar oleh Ibu Ica, karena Ibu Ica juga suaranya bagus dan pintar bermain gitar. Lalu bagaimana sih seorang Bu Ica saat mengajar di kelas? Nah, karena tadi Bu Ica orangnya sangat ceria, jadi pada saat Ibu mengajar di kelas, menerangkan materi, suasananya juga kelihatan enak gitu, kayak kita nih luas aja gitu dengerinnya. Dan juga materi yang Ibu sampaikan itu cepat gitu masuk ke otak. Bahkan pada saat menerangkan, Ibu selalu menanyakan bagaimana sih pendapat-pendapat kita mengenai materi yang sedang dibahas, sehingga kita juga dapat berdiskusi dengan baik, bertukar opini. Pada waktu itu saya pernah nih sangat merasa sulit ya untuk mengerjakan tugas seni. Bu Ica waktu itu mengajari saya dengan pelan-pelan, dengan baik. Akhirnya saya tahu deh cara membuatnya itu. Waktu itu saya membuat pot dari bambu. Ya Allah, itu susah banget cara membuatnya ya, karena bambu kan punya bahan yang keras gitu. Tapi Bu Ica dapat menolong saya dengan baik. Pokoknya saya senang banget udah bisa belajar dan diajari oleh Ibu Ica, karena setiap saya diajari sama Bu Ica, saya merasakan seperti nyaman ya. Ya, saya juga diajarinya tuh sangat nyaman, apalagi remaja seperti kita ya, seperti saya juga pasti butuh kenyamanan seperti sosok Ibu Ica. Dan juga enak sih diajarinya, nggak yang bikin kita aduh nih guru susah banget, nggak kayak gitu. Bu Ica tuh enak banget orangnya, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ica. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cindy Kalista. Ini Hans review saya. Saya menyukai pola pembelajaran oleh Bu Ica karena beliau mampu dalam belajar mengajar menggunakan tata bahasa yang baik serta diiringi dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didiknya mudah mengerti. Selain itu, Bu Ica juga mampu membuat lingkupan pembelajaran menjadi lebih menarik dengan pantun dan ceritanya. Dan dalam hal berkompetisi, beliau sangat gigih untuk memotivasi, menasehati, dan membuat peserta didiknya lebih semangat. Demikian aksi nyata ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.